Dah berhasil direkam. Jadi kita mulai percakapannya ya, Bu. Iya, Bu. Saya jadi coach kan dulu, Bu, ya? Iya, iya. Iya, Bu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Irma. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Hatijah. Ada apa, Bu? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Ibu. Bagaimana, Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Begini, Bu, saya ingin menceritakan, masalah saya yang saya hadapi dan saya pikir Ibu bisa membantu saya untuk mencarikan solusinya, Bu. Dengan senang hati, Bu. Nah, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Dan kira-kira setelah diskusi ini, apa yang Bu Irma harapkan? Mmm, saya ingin mendapatkan, solusi terkait dengan, pemecahan masalah yang saya hadapi. Selain itu saya, harap setelah, kegiatan diskusi ini, saya bisa, mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas, Bu. Oh, begitu ya. Nah, coba Ibu ceritakan, masalahnya. Begini, Bu, eee, jadi akhir-akhir ini, di kelas saya ada beberapa siswa, yang menurut saya itu, malas mengerjakan tugas. Total semua siswa di kelas saya itu ada sekitar, 25 siswa. Terdapat 4 sampai 8 anak yang selalu saja terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya itu sudah, melakukan refleksi ke anak-anak setelah kegiatan pembelajaran, bagaimana materi yang belum dipahami, kemudian apa kendala yang dialami. Namun setelah, evaluasi ternyata, hanya beberapa anak, yang aktif untuk mau mengerjakan tugas. Sisanya cenderung pasif dan menunggu tugas itu dibuat menjadi PR di rumah, Bu. Oh, ya begitu. Nah, apakah keterlambatan dalam mengumpulkan tugas ini terjadi pada semua mata pelajaran, Bu? Mmm, sebenarnya tidak sih, Bu. Hanya pada mata pelajaran yang saya ajar, Bu, pelajaran bahasa Indonesia saja. Oh ya, kenapa ya kira-kira bisa begitu, Bu? Mmm, menurut pengamatan saya, Mhm. pada pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajar di kelas, anak-anak ini kayaknya sih, kurang antusias, Bu, sehingga, anak-anak itu pasif dan, ada pula yang sibuk dengan dunianya sendiri dengan asik bermain, Bu. Begitu ya. Nah, bagaimana cara Ibu itu dalam mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia? Mmm, pada saat saya mengajar sih, saya, meminta siswa untuk, membuka buku teks yang sudah saya sediakan, kemudian
saya menjelaskan di depan kelas terkait dengan materi yang sesuai dengan buku teks. Kemudian setelah itu saya mengajak anak-anak atau meminta kepada anak-anak untuk bertanya jawab ya Bu ya terkait dengan materi yang saya sampaikan tersebut. Begitu. Lalu bagaimana respon anak-anak, Bu, terhadap, pembelajaran yang sudah Ibu terapkan? Ada sih satu atau kira-kira 2 anak yang menurut saya, responnya aktif untuk diajak tanya jawab. Namun dari sebagian besar peserta didik masih ada beberapa anak yang pasif dan tidak bersemangat, Bu. Jadi seperti itu ya, Bu, permasalahannya. Nah, anak-anak tidak aktif saat pelajaran ya kan. Nah, sehingga banyak yang terlambat dalam mengumpulkan tugas ya kan. Nah, sekarang Bu Irma kan sudah tahu akar permasalahan dari, yang Ibu lakukan. Lalu upaya apa yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Upaya yang akan saya lakukan sih, saya akan terus mencoba untuk mengingatkan mereka agar mereka mau mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, Bu. Oh, iya. Jadi tadi kan, sudah diingatkan ya. Nah, jadi hasilnya, masih tetap sama. Nah, tadi kan Bu Irma itu sudah bercerita pada waktu pembelajaran itu kan menggunakan apa, metode cerita ya kan. Nah, serta, tanya jawab dan tadi hanya beberapa anak kan yang aktif. Nah, mungkin apakah Bu Irma ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan, siswa dalam menyerap materi? Iya sih. Kenapa saya tidak menerapkan metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi? Mungkin pembelajaran yang saya sampaikan akan lebih menarik serta bisa dibarengi dengan menggunakan media pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih aktif ya Bu ya. Ya, itu adalah upaya yang bagus, Bu, dengan menerapkan pembelajaran, apa, yang lebih menarik, menggunakan media pembelajaran yang bisa membuat lebih aktif. Nah, mungkin selama ini hanya dengan bercerita dan tanya jawab itu, anak-anak merasa jenuh dan, apa, kurang memahami materi. Iya Bu, mungkin selama ini metode pembelajaran saya mungkin agak sedikit membosankan ya Bu, dan belum berpihak kepada siswa. Mak direkam. Mak. Iya, benar itu. Nah, jadi apa yang akan Bu Irma lakukan, secepatnya nanti? Ya, saya akan berusaha. Ya benar Bu, saya akan terus berusaha, kemudian merefleksi
terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini, dan saya akan menggunakan metode-metode lain yang, lebih menarik, serta media pembelajaran yang mungkin lebih interaktif agar peserta didik lebih aktif dan lebih bersemangat, Bu. Nah, ya benar sekali Bu Irma, langkah yang Bu Irma ambil itu sudah tepat dan saya sangat setuju. Mmm, Syukurlah, Bu, saya juga sekarang merasa, cukup lega, karena Ibu telah membantu saya menemukan, solusi terkait dengan, permasalahan yang saya hadapi, terkait dengan, siswa saya yang, kurang aktif. Ternyata memang, akar permasalahannya adalah, perlunya, inovasi dalam proses pembelajaran, Bu. Ya, nah iya. Jadi, sekarang siswa itu memerlukan inovasi yang lebih interaktif ya kan dalam pembelajaran. Nah, tapi setelah diskusi ini, komitmen apa yang Bu Irma lakukan? Mmm, Komitmen yang perlu saya lakukan, adalah dengan melakukan melaksanakan, pembelajaran yang, menurut saya lebih menarik dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi kan, saya lebih cenderung, monoton ya, Bu, ya. Kemudian Iya, ceramah seperti itu, hanya mengandalkan buku teks, kemudian, diminta siswa hanya tanya jawab seperti itu. Sehingga terjadi permasalahan seperti anak yang, apa namanya, pasif seperti itu. Kemudian, saya akan mencoba untuk, menyiapkan beberapa, media pembelajaran yang menarik, yang disertai dengan, beberapa, metode, beberapa metode yang bervariasi sehingga, mudah-mudahan, proses pembelajaran yang saya ampu di sekolah bisa menarik atau menjadikan siswa lebih, minat untuk belajar di pelajaran saya, seperti itu, Bu. ya. Nah, itu bagus sekali Bu Irma, ya kan. Nah, semoga Bu Irma nanti bisa melakukannya dan, bisa mengimplementasikan, apa yang telah Bu Irma, rencanakan. Nah, semangat ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas, saran atau solusi yang, Ibu berikan. Sama-sama Bu Irma.
Kasus 2. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Watijah. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Bu Irma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini kondisi cuaca sedang panas ya Bu ya. Iya. Sepertinya kemarau. Eee, apa yang akan bagaimana Bu, ada apa kira-kira apa yang akan, perlu disampaikan kepada saya? Sepertinya, saya lihat ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bu Atijah. Bagaimana Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Benar sekali, Bu. Mohon maaf ya, Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Nah, begini, Bu. Nah, saat ini saya, ataupun di sekolah saya itu mengalami permasalahan mengenai kasus pembulian. Nah, begini ya, Bu, kasusnya. Nah, mungkin kasus pembulian ini kan sangat sering terjadi di sekolah tempat saya mengajar ya. Nah, kasus pembulian itu juga sering menggunakan kekerasan fisik. Nah, puncaknya ya Bu, kemarin, ada salah satu siswa saya yang ketakutannya itu sangat luar biasa. Ternyata dia itu baru saja mengalami pembulian, nah berupa ejekan dan kekerasan fisik, Bu. Nah, saya ini Bu sebagai gurunya sangat sedih sekali melihat, anak murid saya yang menjadi korban tersebut. Karena luka fisik ya kan Bu, mungkin mudah sembuh ya, tapi Bu kalau luka di dalam hati dan trauma itu Bu, mungkin sulit untuk sembuh ya Bu. Wah, sangat ini ya, sangat urgen ya, permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu. Sebenarnya, permasalahan yang dialami Ibu ini juga mungkin sering dan umum terjadi di, sekolah-sekolah yang lain. Dan itu memang, sangat mengganggu proses, pembelajaran. Apa sih kira-kira, harapan Ibu, dari percakapan, yang akan kita, lakukan hari ini? Iya sih Bu, permasalahan ini kan sangat, urgen sekali ya Bu. Nah saya berharap Bu, setelah anak-anak nanti dipanggil oleh guru BK dan diberi upaya damai antara si pelaku dengan si korban itu, anak-anak tersebut bisa berubah Bu. Tapi Bu, ternyata mereka, tidak bisa berubah Bu. Nah, mereka dengan bangganya menceritakan, apa namanya, masalah pembulian mereka itu kepada teman-temannya yang lain, Bu. Nah, saya khawatir anak-anak yang lain itu mencontoh perilaku buruknya tersebut, Bu. Nah, sehingga Mmm, saya berharap, Bu, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan pencerahan terkait, masalah yang saya hadapi ini dan saya mendapatkan, solusi dari permasalahan ini, Bu. jadi, intinya, semoga dari percakapan kita hari ini, harapan-harapan Bu Watijah terkait dengan permasalahan yang terjadi dapat menemukan sebuah solusi terbaik ya Bu, sehingga, Mhm. mmm, murid Bu Watijah tersebut bisa keluar dari, kebiasaan buruk, yang sering dia lakukan, dan dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik, sebaik-baiknya seperti itu.
Kira-kira solusi apa yang Ibu Watijah ingin hadirkan terkait permasalahan yang sedang Bu Watijah alami ini? Mungkin sih Bu, ada banyak faktor sih yang mendasari anak-anak melakukan hal tersebut kan. Nah, sebagai solusinya, mungkin nanti itu saya akan melakukan berbagai, cara sih Bu. Nah, yang pertama mungkin saya itu akan melakukan percakapan internal dengan murid tersebut. Nah, saya akan menggali permasalahan dan kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi dari dirinya. Nah, itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, itu saya akan mengingatkan atau Hmm. merumuskan keyakinan kelas sebelum memulai kegiatan inti. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, sebelumnya kemarin kan. Nah, lalu yang ketiga, saya itu akan menanamkan, pembelajaran budi budi pekerti untuk anak-anak. Nah, langkah keempat, kira-kira itu saya akan menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila sih. Mungkin yang kelima, memberikan sosialisasi terkait bullying lah Bu bisa dengan menempel poster atau menyelipkan pesan anti bullying dalam pembelajaran atau pada saat, penyampaian amanat, upacara. Nah, selain itu Bu, saya juga akan bekerja sama dengan orang tua murid. Lalu saya juga akan, memberikan dukungan kepada para si korban tersebut. Dan Hmm. mungkin langkah yang terakhir akan saya lakukan adalah membantu pelaku menghentikan perilaku buruknya tersebut. Luar biasa sekali Bu Atijah. Eh, Solusi-solusi yang Ibu sampaikan tersebut dan solusi-solusi tersebut memang sangat kompleks ya yang Ibu sampaikan sudah mencakup internal dan eksternal sekolah seperti itu. Iya. Saya sangat tertarik dengan solusi yang Ibu sampaikan, terutama mengenai penanaman pembelajaran budi pekerti kepada anak-anak, kemudian memberikan sosialisasi terkait bullying. Eh, Kira-kira bagaimana strategi untuk menerapkan penanaman pembelajaran budi pekerti kepada anak-anak dan memberikan sosialisasi terkait bullying tersebut, Bu. Iya Bu Irma, strategi saya itu dalam menanamkan pembelajaran, budi pekerti kepada anak-anak, dapat saya lakukan dengan, menyelipkan pada proses pembelajaran berlangsung Bu, atau, saya selipkan pada ice breaking ya kan. Nah sebelum materi inti disampaikan Ya. dan bisa juga dalam penanaman budi pekerti ini, saya itu bekerja sama dengan guru mata pelajaran agama dan, PPKN, Bu. Dan Ya. terkait solusi solusi untuk memberikan sosialisasi tentang bullying ini, dapat saya lakukan dengan menempel poster-poster yang berkaitan dengan bully. Nah kan, misalnya stop bullying dan sebagainya. Nah, lalu menyelipkan pesan anti bullying dalam pembelajaran atau memberikan amanat saat upacara tersebut. Wah, luar biasa sekali. Eh, Bagaimana Bu Atijah jika solusi tersebut belum memberikan pencapaian dari tujuan yang kira-kira Ibu harapkan tadi?
kalau suatu rencana ya, Bu, pasti akan banyak hambatan ya kan yang akan terjadi. Nah, jika belum tercapai sepenuhnya rencana saya tadi, saya itu Mhm. akan terus melakukan, perbaikan-perbaikan. Nah, sehingga di setiap solusi tadi yang saya terapkan itu, misalnya kan dengan apa, sosialisasi, itu perlu dilakukan dengan, refleksi dan evaluasi. Nah, kemudian, Mmm. saya akan merancang penilaian sikap. Nah, jadi, terlihat sikap murid mengalami perubahan atau tidak, ya kan. Nah, lalu Mhm. saya itu juga akan, berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan guru BK, Bu. Wah keren sekali, luar biasa, solusi yang telah Ibu berikan terkait dengan ini ya, apa namanya, hambatan yang akan terjadi ke depannya seperti itu. Mudah-mudahan, eee, Bu Khadijah mampu melakukannya dan bisa mengatasi, permasalahan yang terkait dengan bullying yang ada di sekolah Ibu, seperti itu. Dan semoga bullying, hilang dan musnah dan tidak ada lagi seperti itu karena memang sangat, mengganggu proses pembelajaran dan, eee, sepertinya memang bullying, dari dulu memang, masih ada saja dan terus muncul seperti itu. Dan semoga, mmm, Bu Khadijah masih tetap terus semangat seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore. Stop.